Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku, selamat datang kembali. Hari ini kita reading lagi, temanya adalah ini adalah khusus untuk kamu yang lagi patah hati. Patah hati karena apapun. Misal baru putus cinta, misal baru ditolak, misal baru nggak keterima kerja, misal baru pokoknya lagi patah hati karena alasan apapun, oke? Seperti biasa kita punya file 1, file 2, file 3. File 1, file 2, file 3. Oke, ini adalah untuk kamu yang lagi patah hati. Kamu akan dapat pesan dari semesta. Mungkin ada di file 1, file 2, file 3. Oke, mari kita langsung ke file 1 dulu. Halo file 1, apa kabar? Lagi patah hati ya? Oke, mari kita sama-sama lihat energi kamu dan pesan semestanya apa. Oke, untuk file 1 di sini energinya adalah aku merasakan sebuah kebimbangan, sebuah keraguan. Oke. Jadi gini ya. Kayak gini loh, sebenarnya kamu itu posisinya lagi di atas, tapi kamu berusaha merendahkan dirimu sendiri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebagian ada yang ingin mendapatkan kasih, sebagian ada yang ingin mendapatkan karir yang lebih bagus. Tapi menurutku caranya agak kurang tepat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Aku punya seorang teman, dia kaya, cantik, pinter, punya usaha sendiri, punya karyawan. Usahanya lumayan sukses, jadi dia sering bolak-balik ke luar negeri untuk berwisata, untuk jalan-jalan, untuk traveling. Ya bisa dibilang kelihatan tampak luar tuh happy gitu. Tapi dia memilih pacar, memilih pasangan, memilih kekasih itu adalah dia suami orang. Jadi dia menjalin hubungan dengan suami orang. Temanku ini cewek. Nah, dari sini kamu bisa melihat bahwa dia sebenarnya, kamu kan bisa menilai dia dengan netral ya, maksudnya udah cantik, kaya, pinter, punya usaha, dia keluarganya udah kaya, dia sendiri juga kaya gitu ya kan. Kenapa milih cowoknya tuh suami orang? Ya karena dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Maksudnya gini loh, tidak percaya dengan dirinya sendiri, self esteemnya itu rendah. Ketika itu terjadi, kenapa dia seperti itu? Karena dia badannya gemuk. Kalau di otaknya dia berpikir bahwa cantik itu kurus, nih dia akan merasa nggak cantik. Dia akan merasa penuh kekurangan. Dia nggak akan bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Seluruh hal baik, seluruh hal positif yang dia miliki itu dia tidak akan bisa melihat. Karena dia melihatnya satu itu tadi, belief system yang salah itu tadi, bahwa cantik itu kurus. Jadi dia nggak ngerasa cantik kan, ngerasa nggak sempurna, ngerasa kurang. Kalau dia, nah di sini energinya mirip-mirip seperti itu. Energi tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Ada sebagiannya seperti itu, kayak merendahkan dirinya sendiri demi mendapatkan jodoh. Ini kadang dia terbelit masalah umur. Biasanya ada wanita yang sudah paksa oleh keluarganya, kamu kok belum menikah, kapan menikah, terus padahal dia punya kualitas atau punya kriteria itu
kualitasmu itu bagus, tinggi, tapi kamu merendahkan dirimu. Jadi aku melihat di sini sebagian besar energinya itu wanita yang mandiri. Karirnya bagus, terus sukses secara materi ya. Sukses, karirnya bagus, terus ya secara materi terpenuhi lah. Tapi secara jodoh belum terpenuhi. Lalu kayak seperti sembarangan milih-milih pasangan gitu akhirnya. Tapi malah ada yang dibohongi, ada yang hanya untuk main-main, ada yang kamu dapatkan akhirnya adalah laki-laki yang gak serius, laki-laki yang gak baik. I'm sorry file 1 ini kebanyakan untuk ladies, energinya kebanyakan untuk ladies ya. Untuk cowok juga sebenarnya juga bisa, tapi ini aku membacanya energinya kebanyakan untuk ladies. Atau untuk cowok juga ada ya, yang umur sekian gitu udah waktunya menikah tapi belum menikah. Itu sebenarnya penilaian menikah nggak menikah umur berapa itu kan apa ada undang-undangnya sih? Nggak ada kan? Itu doktrin masyarakat ya kan. Nah, ada yang merasa tertekan seperti itu terus lalu mencari pasangan tuh sembarangan gitu, kayak sedapatnya gitu. Enggak dong, enggak gitu ya. Kalau cara nyari jodohnya seperti itu menurutku kurang tepat. Karena jodoh itu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Kalau kamu memang kualitasmu bagus, baik, tunjukkan dirimu apa adanya dan kamu akan peroleh pasangan yang sama seperti itu. Tapi aku juga merasa di sini adalah niatmu menikah itu apa? Niatmu menikah itu untuk hanya sekedar menutup mulut orang-orang yang nanya kapan nikah, atau menikah karena tujuannya tulus. Tujuannya misal kalau dalam Islam itu mengerjakan sunnah. Tujuannya untuk dalam suka dan duka bersamamu misal. Tujuannya harus yang benar dulu loh. Kalau tujuannya hanya untuk misal mendapatkan suami, ya kamu akan mendapatkan suami, tapi tidak mendapatkan imam yang baik. Ya kalau tujuanmu untuk mendapatkan istri itu hanya untuk kebutuhan fisik ya kamu yang kamu dapatkan ya cuma itu tergantung niat. Ini ya, sebab akibat apa yang kamu tuai itu yang akan kamu dapatkan ya itu. Ada gambar timbangan harus sesuai dengan pokoknya niat awalnya tuh yang tulus, yang baik, yang murni, yang sesuai jalan semesta, yang sesuai jalan cahaya. Nanti yang akan kamu dapatkan yaitu seperti itu. Oke. Tapi kalau kamu masih ibaratnya kayak sembarangan berkenalan dengan siapa gitu terus tiba-tiba kamu ajak nikah gitu, itu hanya akan bikin masalahmu tambah berat. Nanti di hubungan pernikahannya menjadi kacau, energinya seperti itu. Ini adalah pelajaran. Menurutku banyak yang agak sulit menemukan jodoh di sini di fase 1. Ini adalah the tower moment. Nih, the tower moment. Itu adalah sebuah pelajaran. Seperti yang aku ceritakan di depan tadi. Temanku yang bersikap tidak bisa melihat kebaikan di dalam dirinya, hanya melihat bahwa cantik itu kurus itu misalnya belief system gitu. Kalau kamu milih jodoh hanya berdasarkan tampang misalnya,
yang kamu dapatkan ya cuma tampangnya doang, attitude-nya di dalam dirinya belum tentu sebaik itu. Oke, sebagian energinya dan seperti itu, sebagian energinya dan seperti ini nih. Apakah kamu sering disakiti, sering diselingkuhi, sering dibohongi, sering diduakan, status pacarannya tuh selalu dicampakkan gitu? Kemungkinan besar ada sesuatu yang harus diperbaiki di alam bawah sadar kamu. Ada sebuah belief system yang tidak kamu sadari, kamu percaya itu. Misal nonton drama Korea, cowoknya cakep, baik hati, romantis, bertanggung jawab kayak gitu. Lalu kamu samakan itu dengan kehidupan real, kehidupan nyata di Indonesia misal. Cowok cakep itu seperti itu loh. Mungkin itu terbentuk tanpa sadar, terbentuk di alam bawah sadarmu bahwa semua cowok cakep tuh attitude-nya akan baik. Kan bisa aja enggak. Kan kamu bisa mikir nggak, pernah mikir nggak, itu antara kenyataan real dan yang ada di drama itu bisa jauh berbeda. Itu pernah mikir nggak kalau semisal alam bawah sadarmu tuh menyimpan pikiran yang tidak kamu sadari, otomatis apa yang kamu lihat pertama kali tuh tampang cakep, langsung kamu nggak ngecek kepribadian, karakter dan lain-lain, itu udah langsung masuk ke otak gitu, langsung masuk ke bawah sadar. Kalau cakep gitu tuh biasanya baik gitu, misal ya, kan belum tentu juga gitu loh. Yang ada di bawah alam bawah sadarmu tuh apakah sudah kamu sadari apa yang terjadi di sana? Bisa aja terkontaminasi, terkena racun, kena polusi dari lingkungan sekitar, kena doktrin dari lingkungan sekitar. Bagaimana bisa melihat energi seseorang itu baik untuk kita atau vibrasinya sesuai untuk kita apa enggak? Ya dengan rasa sejati. Kamu harus, ya itu tadi, hening, jangan melihat yang tampak mata, yang dirasakan oleh nuranimu itu apa. Kadang-kadang cowok cakep tuh bisa menimbulkan apa di 2 detik pertama gitu. Misalnya tiba-tiba kamu ketemu orang terus kamu ngerasa orang itu kok kamu ngerasa kok dia menjijikkan ya. Ya itu bisa jadi itu rasa sejati. Di 2 detik pertama kamu ketemu seseorang, kamu ngerasa kok dia nyelekit ya, kok dia pedas ya, kok dia hangat ya, kok dia ramah ya. Itu rasa di 2 detik pertama kamu bertemu dengan seseorang, kan menimbulkan sebuah energi. Itu namanya rasa sejati. Jangan kalau hanya melihat tampang, kalau hanya melihat fisik, itu benar-benar akan tertipu. Di sini aku melihat sebagian energinya seperti ini. Ada yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan karir yang bagus, ada yang sangat bekerja keras untuk berusaha mendapatkan jodoh yang baik. Untuk yang bekerja keras ini gini, ada yang kadang harus menjilat kepada bos gitu. Teman-teman kamu semuanya melakukan itu, kamu sendiri yang gak bisa atau kayak muak gitu melakukan itu. Jangan lakukan. Kalau itu tidak sesuai hati nurani kamu, jangan lakukan. Itu hanya akan menyakiti kamu, menyakiti lebih parah. Itu akan menimbulkan sakit fisik juga lama-lama. Kamu bisa keluar dari pekerjaan itu, pindah pekerja, atau kamu sabar dulu. Bosnya bisa aja diganti, bosnya bisa aja dipindah, bosnya bisa aja ya something happen gitu, terus tiba-tiba diganti orang lain yang lebih baik.
yang sesuai dengan kepribadian kamu. Yang harus kamu lakukan adalah yakin dan beriman bahwa karir kamu akan naik tanpa harus melakukan hal seperti merendahkan diri. Oke, sedangkan untuk kamu yang bekerja keras atau berjuang, berusaha menemukan cinta sejati atau jodoh ya. Aku melihat sebagian ada yang gini nih. Cowok tuh sebagian ada yang hanya memikirkan hubungan fisik, misal having sex atau hal-hal yang menyerempet seperti itu, dan kamu tidak setuju melakukan itu sebelum menikah. Ya jangan lakukan. Jangan melakukan having sex karena takut diputus. Jangan misal melakukan mau dicium tapi agar dia nggak mutusin kamu gitu. Ya udah biarin aja diputus gitu, biarin aja dia pergi. Nggak usah dengan orang seperti itu. Kalau kamu merasa nggak nyaman, jangan lakukan. Berarti apa? Dia vibrasinya tidak sesuai dengan vibrasi kamu. Dia lebih rendah daripada kamu. Yakinlah kamu lebih. Lihat dia bawa kunci banyak banget kan. Itu artinya apa? Ya kamu harus act like diri sejati kamu. Kamu harus bersikap sesuai dengan diri sejati kamu. Jangan pura-pura merendahkan diri. Ya bersikaplah sesuai dengan apa yang nurani kamu inginkan. Yang rasa sejatimu inginkan itu apa? Lakukan itu. Walaupun orang memandangmu rendah, walaupun orang memandang kamu aneh, walaupun orang mikir kamu jadi orang kok pilih-pilih makanya gak dapat jodoh gitu. Biarkan saja kalau itu memang tidak sesuai dengan prinsip kamu, tidak sesuai dengan moralitas kamu. Ya lakukan apa yang menurut kamu baik. Lakukan apa yang menurut kamu baik sesuai dengan tuntunan semesta, tuntunan ilahi. Oke, untuk bal 1 seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kamu bisa personal reading. Kalau ada masalah kamu bisa personal reading. Semoga kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Oke, dadah, bye-bye. Untuk file 2 di sini aku merasakan sebagian ada yang dijodohkan, sebagian ada yang jadian lama banget tapi tiba-tiba putus. Oke. 2 energi ini yang aku rasakan adalah udah jadian lama banget gitu, sampai ada yang hampir mau menikah, ada yang mau tunangan, tiba-tiba putus, tiba-tiba menimbulkan kekecewaan. Oke, jadi ada yang pasangannya atau tunangannya atau kekasihnya itu ketahuan boroknya, ketahuan jeleknya, ketahuan ketahuan kalau dia toksik, ketahuan kalau dia memanipulasi, ketahuan kalau dia nggak tulus. Jadi apa? Hubungan yang sudah dijalin lama gitu harus kandas di tengah jalan dan menimbulkan sakit hati, luka hati yang lumayan parah untuk dirimu dan untuk keluargamu. Oke, jadi di sini aku melihat energi feminim yang sangat besar dari dirimu. Aku merasakan energi feminim yang sangat besar, yaitu adalah energi rasanya lebih besar. Dari sejak awal hubungan pacaran itu kamu udah ngerasa kalau dia ada sesuatu yang salah dari dia, ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang bikin kamu merasa nggak nyaman sama dia, ada sesuatu yang kayak tanda-tanda toksik atau tanda-tanda bahwa dia nggak tulus atau tanda-tanda bahwa hubungan ini nggak akan berlanjut. Dia kan merasakan itu, merasakan intuisi itu, merasakan firasat itu sejak pertama kali jadian. Tapi kamu karena
dijodohkan ibaratnya kayak sudah semacam dipaksa orang tua untuk menjalani hubungan itu, ya kamu oke menjalaninya, kayak menjalaninya tuh dengan sepenuh hati gitu, merasa ya mungkin inilah yang terbaik buat aku gitu, ya kamu menerima itu. Tapi pada akhirnya ternyata itu adalah kamu putus ini tuh sebenarnya ada rasa bersyukur, ada rasa sedih juga, ada rasa kecewa juga. Kecewa kenapa aku sudah membuang-buang waktu gitu, misalnya aku sudah percaya banget, sudah berkorban banyak hal, tapi ternyata firasatku benar gitu, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu adalah pelajarannya dari semesta itu. Kamu harus berlatih untuk percaya pada intuisimu sendiri, percaya pada dirimu sendiri. Kamu harus berani speak up, berani mengatakan apa yang kamu rasakan. Jangan diam dan menerima. Kamu bisa meneliti, menganalisis, melihatnya dengan objektif ya. Jangan melihat karena tidak suka, jangan melihat karena dia tidak cakep, jangan melihat karena dia kurang apa gitu misalnya. Ya lihatlah yang objektif, nilailah yang objektif juga. Oke, jadi di sini rasa patah hatinya itu karena kayak udah membuang-buang waktu banget gitu, ternyata orangnya tidak bisa dipercaya, ternyata orangnya toksik, atau ternyata dia berbohong sesuatu gitu. Jadi kamu sakit hati, merasa dibohongi. Ya tapi inilah pelajarannya yang diberikan oleh semesta agar kamu healing tuh dengan cara disakiti, agar kamu sadar gitu. Kamu harus menjadi dirimu, kamu harus mencintai dirimu. Kebahagiaan kamu itu tidak disandarkan pada sosok pasangan. Jangan karena pasangan kamu lalu happy gitu, enggak. Kamu harus tetap mandiri happy, maksudnya tuh enggak karena apapun, enggak karena siapapun, ya kamu happy karena diri kamu sendiri. Dari dalam dirimu itu ngerasa happy, merasa bahagia, merasa tercukupi tanpa orang lain. Aku merasa kamu dapat kabar gembira dari semesta, akhirnya kamu bisa menjalani kehidupan seperti yang kamu inginkan. Misalnya tuh tidak lagi dikekang orang tua, tidak lagi manut-manut saja. Bukan berarti kamu membangkang ya, itu beda. Artinya apa? Kamu berani memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu masih ingin mengejar karir, mengejar cita-cita, mengejar mimpi, silahkan lakukan dulu, katakan yang baik, katakan dengan cara yang baik kepada orang tua. Aku masih ingin melakukan ini, jangan disuruh menikah dulu, misalnya seperti itu. Aku melihat di sini kamu akan akhirnya mendapatkan itu, kayak semacam melakukan hobi kamu, melakukan pekerjaan yang kamu ingin kerjakan, terus pergi ke tempat yang ingin kamu tuju. Aku melihat di sini energinya akhirnya kamu ceria, bisa melebarkan sayap, terus kayak boleh melakukan hal apapun yang kamu sukai. Lalu kamu akan bekerja keras juga untuk kamu lebih semangat dari sebelumnya, lebih semangat untuk mengerjakan apa yang kamu ingin kerjakan, semangat untuk menuju karir yang lebih baik, semangat untuk mengejar impian yang sudah kamu lama impikan gitu. Aku di sini melihat sebuah aktivitas yang sangat energik, yang sangat bersemangat, yang sangat memenuhi keinginan hatimu, yang sangat membuat kamu happy, terutama itu. Pesan dari semesta itu, menurutku kamu akan mendapatkan jalan agar yaitu tadi untuk mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan.
kamu akan mendapatkan itu. Oke, untuk file 2 seperti itu. Apapun masalah kamu harus tetap bercahaya, beriman. Semoga dalam lindungan semesta. Dadah, bye-bye. Halo file 3 general reading. Untuk kamu yang lagi patah hati, ini pesan semesta untuk kamu. File 3, aku merasakan sebuah energi yang sangat luar biasa besar. Oke, energi yang besar ini disertai oleh ujian yang besar juga. Jadi selama hidupmu itu kamu sudah mengalami ujian yang sangat berat, naik turun kayak roller coaster. Hidupmu tuh serasa lebih berat dari hidup kebanyakan orang. Ya karena kamu menanggung anugerah yang besar ya. Sebagian besar di sini ada yang punya indera keenam, sixth sense, bisa melihat astral, bisa membaca masa depan, bisa hal-hal seperti itu. Tapi tidak kamu akui atau tidak kamu sadari atau merasa dirimu halu. Nah, ini aku merasa di sini ada kartu death. Ya, ada kartu death di sini ya. Ini adalah sebuah proses atau periode kehidupan yang baru untukmu. Sebagian ada yang sudah memahami jalan ini, sebagian ada yang masih baru sadar, sebagian ada yang berproses. Oke, tapi ini arahnya menuju ke yang sama, yaitu adalah perjalanan spiritual menuju cahaya diri sejatimu. Oke. Pesan semestanya jelas sekali di sini bahwa ini kamu harus menjadi dirimu apa adanya. Jangan merasa halu, jangan merasa denial, jangan tidak mau menerima diri sendiri, tidak percaya diri, tidak percaya pada bakat kamu. Ya intinya ada juga sih sebagian yang belum bisa menerima bahwa dirimu seperti ini. Ini kisah cintanya lumayan roller coaster banget loh, lumayan sakit, banyak kesakitan, banyak air mata, banyak patah hati. Tapi lihat, kamu kan baik-baik saja sekarang, bisa melewati semua itu. Bukankah itu fakta bahwa kamu kuat, bahwa kamu selalu dilindungi, bahwa kamu selalu ditemani oleh spirit guide, angel, oleh semesta, oleh malaikat pelindung kamu. Jadi kenapa harus takut? Menjadi apa adanya, menjadi dirimu yang sebenarnya. Jangan meniru orang lain, jangan meniru yang ada di sekitarmu, jangan meniru yang ada di sebelahmu, jangan meniru teman-temanmu ya. Menjadi dirimu sendiri. Ada yang sering banget putus, ada yang susah banget dapat jodoh, ada yang susah dapat pekerjaan atau bermasalah di pekerjaan atau sering gonta-ganti pekerjaan. Ya itu bukan misi panggilan jiwamu, bukan misi jiwamu, bukan panggilan jiwamu. Jadi kamu nggak bisa mengerjakan itu. Semesta tidak ingin kamu berada di situ, maksudnya gitu. Kamu kalau tidak menjadi gimana sih caranya menjadi dirimu? Ya misalnya gini ya, contoh simpel aja, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah wujud dharmamu kepada alam, dharma alam. Itu simpel loh, contoh simpel. Nah kalau kamu care soal jangan buang sampah sembarangan, kamu nggak bisa lihat sampah berserakan gitu, ya udah bersihin. Itu contoh simpel ya. Kalau hati nuranimu tuh meronta-ronta, berteriak-teriak, aku ingin mengerjakan sesuatu, ya udah kerjakan itu. Walaupun itu rasanya kayak nggak normal gitu, nggak logika, kayak kebanyakan orang tidak melakukan itu gitu, tapi kamu ingin melakukannya sendiri, ya just do it, lakukan. Ya lakukan yang sesuai panggilan jiwamu itu tadi. Kamu kalau
Kalau tidak, ibaratnya kalau kamu buang sampah sembarangan gitu ya, misal, ya kamu akan merasa sakit sendiri, entah sakit fisik, sakit mental, sakit yang tidak kamu rasakan. Kayak gini tuh ya namanya, misalnya kamu pulang kerja atau pulang kuliah gitu, ketemu sama penjual di pinggir jalan dan dia sudah tua banget gitu, tapi nggak ada yang beli dan kamu merasa prihatin, tapi nggak punya uang untuk beli gitu ya. Ya kamu doakan yang baik, doakan apapun yang ingin kamu doakan untuk beliau. Lakukan hal terkecil yang bisa kamu lakukan saat engkau sudah terbiasa menjalankan misi jiwa, menjalankan apa yang menjadi panggilan jiwamu. Otomatis patah hatimu, luka hatimu akan mendapatkan jalan untuk terhealing. Semesta akan menunjukkan jalan gimana caranya untuk healing, atau bahkan semesta sendiri yang akan menghealing kamu, dan kamu akan sembuh. Setiap kamu membantu orang, setiap kamu meringankan beban orang lain, kamu sendiri akan merasakan energi happy dari orang yang kamu bantu itu. Kamu menyerap energi dia dan kamu akan healing. Kamu akan ikut happy. Happy bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena apapun. Happy secara natural, secara alami, rasa damai, rasa terpenuhi, itu akan datang sendiri, mewujud, akan mencahaya dari dalam dirimu saat kamu sudah terbiasa atau menerima dirimu apa adanya, menjalankan panggilan jiwamu, yaitu seperti yang sudah aku contohkan tadi, salah satunya itu. Atau kalau misalnya kamu memang tertarik untuk menjadi tarot reader, menjadi healer, menjadi pembaca energi, kamu bisa melakukan kursus, bisa melakukan memperdalam bakat kamu, akhirnya bisa membantu orang banyak. Untuk PL 3 seperti itu, semoga tetap dalam lindungan cahaya, semoga tetap dalam lindungan semesta. Terima kasih banyak, dadah, bye-bye.